Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini, Kak Furkon akan berbagi informasi up to date ya Bapak Guru ya seputar P3K Guru tahun 2022 ya Bapak Guru ya. Ini ada kabar terbaru dari apa Menpan RB ya. Menpan RB pernyataan dari Bapak Azwar Anas ya selaku Menpan RB yang baru. Negara ini bisa jadi republik honorer. Ada apa? Oke, sangat mengejutkan ya. Oke, langsung saja kita ke beritanya ya, Bapak Ibu guru. Oke, sebentar Bapak Guru. Oke, kita ke beritanya. Ini ada kabar terbaru dari CPNN.com ya, Jumat 23 September 2022, Menteri Anas khawatir ada republik honorer. Ya, republik honorer ya, bukan republik Indonesia. BKN ungkap sederet keanehan. Ya ampun. Oke. Beberapa hari lalu, Menpan RB ini Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan keterkejutannya soal jumlah honorer. Bapak Azwar Anas menyampaikan keheranan soal jumlah honorer di depan para bupati saat rakor Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan Kemenpan RB di Jakarta, Rabu 21 September 2022. Seharusnya, kata Menteri Kelahiran 6 Agustus 1973, tanggung jawab pemerintah dalam 5 tahun ini hanya menyelesaikan 410.000 honorer berdasar hasil pendataan honorer pada tahun 2014. Bapak Azwar terkejut setelah tahu dari PLT Kepala BKN, Bapak Bima Arya Wibisana, bahwa jumlah honorer membengkak lagi saat pemerintah melakukan pendataan non-ASN tahun ini. Terkejut saya melihat perkembangan datanya dari 410.000 2014 menjadi 1,1 juta Bapak Ibu ya untuk 2022, kata Menpan RB Bapak Azwar Anas. Melihat fakta seperti itu, Menteri Anas pesimistis masalah honorer akan tuntas. Ini akan terus berulang-ulang. Susah juga kalau dibilang penyelesaian honorer super terakhir karena per 5 tahun selalu bertambah jumlah honorernya, tegasnya. Karena data jumlah honorer K2 itu sungguh mengejutkan Bapak Guru ya. Pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bapak Bima Arya Wibisana lebih detail mengungkap keanehan jumlah honorer berdasarkan pendataan non-ASN yang masih diproses. Dia mengatakan jumlah honorer dari 410.000 menjadi 1,1 juta itu data yang baru masuk ke aplikasi pendataan non-ASN BKN per 19 September 2022. Dari jumlah tersebut, yang mengejutkan lagi soal data honorer K2, dia mengungkap dari 366.220 honorer K2 yang tersisa masuk database BKN, baru 74.832 orang yang masuk pendataan. Dengan kata lain, sebanyak 290.1.388 honorer K2 belum masuk pendataan non-ASN. Seperti itu Bapak Guru ya. Ini sangat janggal. Honorer K2 yang seharusnya masuk 366.220 tetapi yang tercatat baru 74.000, kata Bima Arya di Jakarta, Kamis 22 September 2022. Dia melanjutkan, selama tenaga non-ASN bukan K2 angkanya 963.699. Bima heran kemana sebanyak 291.388 honorer K2 yang belum masuk pendataan. Apakah mereka sudah tidak bekerja lagi, meninggal, atau ada hal yang lain? Seperti itu Pak Guru ya. Dia mengatakan jika kejadiannya seperti itu, admin atau operator instansi seharusnya melaporkan pada aplikasi yang sudah dibuat BKN. Di dalam pendataan non-ASN, BKN membuat sistem yang di mana ada tombol lapor untuk honorer K2 yang sudah tidak aktif lagi atau sudah meninggal. Bapak Bima juga mengaku mendapat informasi dari honorer bahwa banyak di antara mereka yang tidak masuk pendataan. Honorer yang bekerja di atas 4 tahun tidak masuk list, anehnya orang baru malah masuk pendataan. Ini masalahnya Pak Guru ya. Oke, siap. Lanjut. Melihat data-data honorer yang ganjil tersebut, Bapak Bima menegaskan BKN telah mengembalikan data-data tersebut kepada masing-masing daerah. Ke daerah lagi ya, larinya Bapak Guru ya. Harapannya daerah membeli data valid karena semuanya akan diaudit dan pengawasan keuangan dan pembangunan atau BPKP. Kami maunya datanya valid, tentunya disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM karena ini demi menyelesaikan masalah honorer. Kami mohon kerjasama pemerintah daerah, pungkas Bima Arya Wibisana.
Mempan RB, Azwar Anas khawatir ada Republik Honorer. Wah, Republik Honorer Bapak Guru ya. Menteri Bapak Azwar Anas ini berpidato pada acara pendatanganan keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 di kantor Kemenpan RB Jakarta Kamis 22 September menyinggung soal honorer. Bapak Anas mengatakan pemerintah menghadapi dilema dalam upaya menciptakan birokrasi berkelas dunia. Wow, dunia. Di satu sisi kita mendorong supaya ASN harus bersaing, melayani di era disrupsi dan sebagainya. Tetapi ada gelembung-gelembung honorer yang terus tumbuh. Ungkap Azwar Anas yang ditanyakan dalam kanal Kemenpan RB di YouTube. Dia mengaku ada honorer berkualitas bagus di beberapa daerah. Namun ada yang direkrut karena berbagai macam cara. Kemudian minta diangkat menjadi ASN. Seperti itu. Nah, ini kalau terus-menerus tentu menjadi tantangan kita semua. Jangan-jangan kalau honorer terus diangkat ini republik kita ini jadi republik honorer. Oke, republik honorer. Padahal lanjutnya setiap tahun ada 1 juta sarjana fresh graduate yang juga pengen jadi ASN. Ini tidak mendapatkan tempat, ini tantangan kita semua, ujar Bapak Azwar Anas. Seperti itu Bapak Guru ya. Oke, jadi yang baru-baru malah masuk pendataan, yang lama-lama nggak masuk. Ini bagaimana ini sistem ya? Kita harus memperbaiki sistem itu ya, pihak Panselnas seperti itu ya. Semangat terus saja. Oke. Nah, ini berita itu juga sesuai dengan rakor yang kemarin ya, Bapak Guru ya, rakor 33 September 2022. Di situ sudah terbahas semua tentang bagaimana mekanisme seleksinya, ya kan PPK 2021. Kemudian di PPK 2021 itu ternyata ada jumlah yang cukup besar sekali ya, jabatan yang belum pernah dilamar sekitar 117.939 jabatan belum pernah dilamar, 23% dikarenakan ini terjadi di daerah 3T. Kemudian lini masanya seperti ini sudah terbahas juga seleksi mekanisme. Nah, ini pengangkatan, masalah pengangkatan di sini Bapak Ibu guru yang lulus passing grade itu 193, 954, hanya 69% yang bisa siap atau diangkat tahun ini. Kemudian 14% menunggu sampai 2023, 17% ini tidak jelas nasibnya. Nah, itu kan honorer semua ini. Iya, Republik honorer. Oke. Ini ada kelebihan guru juga oversupply. Wow, keren. Nah, ini contoh alur jika nanti pada saat cek ini belum mendapatkan penempatan, ini bisa setuju, bisa tidak. Kalau tidak, ya bisa masuk P2, P3 atau pelamar umum. Tapi kalau guru swasta mainnya di umum dan itu sangat berat Bapak Guru ya. Kemudian lulus ditempatkan. Oke. Kemudian ini jika ini guru honorer yang belum PG ini sekian 589.000, hampir 600.000 Bapak Guru ya. Hanya 368.830 yang memenuhi beban kerja sesuai regulasi, 220 ini belum. 954 sehingga perlu diredistribusi seperti itu ya. Nah, ini sekitar persentasenya sudah jelas. Walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak mendapat formasi karena tidak memenuhi syarat, pemerintah daerah tidak mengajukan, dan oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Intinya tetap sabar dan tetap semangat Bapak Guru ya. Oke. Oke, saya kira cukup ya info dari Kak Furkon tentang Republik Honorer. Oke. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Intinya tetap semangat dalam mengajar. Semoga sukses semua Bapak Ibu guru yang menonton video ini. Tetap semangat dan berdoa. Sekian dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.